Pemirsa Intens investigasi. Kisru uang donasi Agus kian melebar tak tentu arah. Hingga sejumlah pihak yang terlibat di dalamnya kini justru saling cakar-cakaran satu sama lain. Tak terkecuali Novi dan Gary Julian yang selama ini berada dalam satu kubu. Ya, alih-alih terus bergandengan tangan untuk menghadapi serangan kubu Agus Salim. Tapi kini Novi dan Gary justru terlibat perseteruan panas. Perseteruan sepertinya merupakan buntut dari pemindahan jabatan Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dari Novi kepada Gary, serta keputusan Gary selaku ketua baru bersama Denny Sumargo menyalurkan dana donasi Agus kepada korban bencana alam Gunung Lewotobi. Perseteruan pun semakin memuncak dengan ancaman dari kubu Novi yang akan segera mempolisikan Gary. Ya, kubu Novi berencana melaporkan Gary ke polisi atas dugaan pemalsuan surat-surat dan juga penggelapan dana yayasan pasca pengalian dana donasi Agus Salim untuk korban bencana di NTT. Lantas apa kata Denny Sumargo terkait memburuknya hubungan Novi dengan Gary? Dan seperti apa pula penjelasan Gary terkait dirinya yang dituding sudah mengambil uang yayasan? Lalu, seperti apa pula respon Farhad Abbas terkait hubungan Novi dan juga Gary yang kini justru saling serang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah sempat diam, Denny Sumargo akhirnya angkat bicara terkait kisru antara Novi dengan Gary Julian. Utamanya terkait penarikan uang 100 juta dari rekening yayasan. Menurut Denny, sejatinya uang tersebut adalah miliknya yang disumbangkan untuk dana operasional yayasan yang ternyata jumlahnya pun sangat minim. Menurut Densu, uang itu dipergunakan oleh pihak yayasan untuk audit tahunan sebagaimana diminta oleh Kementerian Sosial. Terlepas dari itu semua, suami Olivia Alan ini pun juga menegaskan jika ia sejatinya sudah tidak ingin lagi ikut campur dalam masalah internal antara Novi dengan Gary. Dan ia pun merasa sudah selesai dengan polemik donasi Agus Salim. Oh yang 100 juta? Iya benar. Ya. Jadi uang 100 juta memang benar. Karena waktu terakhir podcast, dari yayasan kan uangnya tinggal 2-3 jutaan. Kan ada di podcast itu. Dan gue kan udah bilang nanti kita akan bantu untuk dana operasional yayasan yang diperlukannya. Gitu. Udah dikonfirmasi sama Gary memang ke saya kalau uang itu akan dipakai untuk dana akuntan publik audit akuntan publik. Dana yang gue kasih ke yayasan itu murni kita tulus bantu sesuai dengan kesepakatan. Bahkan banyak orang kan berpikir di kasus donasi Agus saya kan cari untung ya. Saya mau klarifikasi kalau yang ini. Jadi Agus itu waktu datang ke saya dia dapat donasi ya. Dia yang dapat ya, saya nggak dapat. Kemudian Mas Icang itu juga dapat donasi. Itu bukan masuk ke rekening dia, itu masuk ke rekening saya lewat aplikasi Super Thanks di YouTube. Dan totalnya itu hanya 100 juta karena dipotong sama YouTube 30%. Saya tambahkan 55 juta. Jadi 155 juta untuk kebutuhan Mas Icang. Oke? Kemudian Agus ada juga dapat Super Thanks di luar 1, sekian miliar yang didapat. Itu sudah saya berikan semuanya ke NTT kemarin. Ya, tahu kan ada tambahan sekitar hampir 300-400 itu. Saya masukkan ke NTT semuanya. Podcast sudah nggak ada.
Udah selesai yang kemarin cukup. Saya sudah, aduh lu lihat sendiri kan capek banget ya ngurusnya. Gua sampai harus ke NTT, sampai ke NTT juga masih ada pro kontra. Gue juga diomongin macem-macem sama beberapa pihak ya, tahu sendiri. Dan gue nggak mau perpanjang aja. Apa ya? Nggak nyaman gue. Denny Sumargo menegaskan lagi, jika uang yang diberikannya kepada yayasan murni untuk membantu operasional sesuai kesepakatan awalnya dengan Novi dan Gary. Di kesempatan yang sama, ia pun juga memastikan jika dirinya tidak memetik keuntungan pribadi dalam donasi Agus Salim, lantaran ia pun tidak mengambil sepeser pun uang dari donasi tersebut. Denny pun juga menyebutkan jika ia menggunakan dana CSR miliknya untuk mendukung kegiatan yayasan dan juga membantu masyarakat yang membutuhkan, serta ikut memberikan uang AdSense YouTube-nya ke Novi dan juga Gary. NP, Gary, saya kasih uang transport. Saya nggak usah sebut ya, nggak enak. Lumayan. Podcast yang di Gedung Juang, saya kasih setengahnya uang AdSense. Karena ada biaya mereka. Dan itu lumayan besar. Yayasan, kita kemarin transfer untuk bantu sekian. Donasi ke NTT, saya pakai uang saya untuk bantu juga dari dana CSR saya. Jadi saya itu ngeluarin duit untuk bantu penyelesaian masalah donasi. Inilah fakta yang saya punya. Memang kita cari untung, tapi untuk beberapa hal kita tidak mau. Nggak usah ditanya lah, pasti setiap orang secara nalar pasti merasa dirugikan kan. Cuma gue nggak akan membahas itu, karena menurut gue itu konsekuensi. Ketika gue membahas hal itu, yang gue cari apa? Pertanyaannya, apakah gue ingin mencari validasi? Apa gue ingin mencari klarifikasi? Apa gue ingin mencari pembelaan diri? Apa gue pengen dapat pengakuan? Kemana arahnya? Kalau gue dalam urusan donasi ini, yang gue cari adalah penyelesaian. Makanya tindakan yang gue ambil kemarin ke sana. Bahkan gue siap untuk menghadapi gugatan ke situ. 2 kali dia mangkir. Ya udahlah, ntar diurus aja lah sendiri. Sementara itu, sepulangnya dari ibadah umroh, Novi pun buka suara terkait polemik uang yayasan yang kini menggema di ruang publik. Novi pun tidak menampik jika saat ini dirinya dalam posisi disudutkan oleh banyak pihak, termasuk dari orang-orang yang dulunya justru menjadi orang terdekatnya. Terlepas dari itu semua, mantan pramugari ini pun juga menegaskan jika ia akan tetap menjadi garda terdepan dalam membela anak asuhnya yang diduga ikut menjadi korban dalam masalah ini. Lantaran Gary pun diduga tidak cukup melindungi anak-anak yang kini berada di bawah pengasuhan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Hikmahnya sih insya Allah kedepannya akan jadi lebih tenang untuk menanggapi sesuatu permasalahan gitu. Atau apapun statement yang mengiring saat ini, saya sih sekarang lebih ke pasar aja. Apa yang sudah terjadi, mau saya dihujat sama netizen, saya terlihat salah, ya saya sih pribadi minta maaf, tapi saya manusia biasa yang jujur nggak luput dari salah. Di sana pas kita udah mau ke Mekah, itu benar-benar aku lepas sih, nggak ada kepikiran sama masalah yang sekarang terjadi. Jadi full time itu kita ibadah-ibadah gitu. Dan alhamdulillah di travel maktur ini Pak Ustadznya bagus-bagus semua. Jadi benar-benar yang ngajarin kita untuk kita berserah diri sama Allah, berdamai sama diri sendiri, terus percaya segala sesuatu. Mungkin manusia bisa berbohong, manusia itu bisa menutupi sesuatu, tapi Allah itu maha mengetahui. Dan aku percaya itu. Mungkin timingnya bukan sekarang, mungkin nanti pada saat yang tepat gitu aja. Oh, berarti garis besarnya nanti akan terbuka sendiri siapa yang salah? Percaya Allah itu maha segalanya. Itu aja sih. Sekarang saya posisi yang selalu disudutkan. Misalkan nggak apa-apa juga, itu kan hak dari masing-masing orang atau dari netizen sendiri yang menilai. Tapi saya pribadi yang saya ucapkan segala sesuatunya itu ada buktinya, ada faktanya. Kawan jadi lawan. Ya mungkin sudah kehendaknya Allah bukain sekarang gitu, tapi bukan suatu hal yang harus dikecewakan. Kenapa bisa gini, kenapa bisa gitu? Allah tuh pasti punya jawaban sih. Gitu.
aja ya, nanti kita lihatlah waktu yang menentukan semuanya. Karena saya nanti akan menindak lanjuti ya, karena identitas anak di bawah umur, apalagi itu dilindungi oleh yayasan, tidak boleh disebutkan. Apalagi itu case-nya loh, anak saya ini dalam lindungan, itu kok bisa case-nya itu disebutkan di media dengan secara gamblang, dan case-nya itu apa? Kalau untuk urusan yang lain, masalah dana CSA dan lain-lain, saya nggak mau ngasih statement apapun. Tapi terkait anak yang saya rawat, yang saya lindungi, itu akan kita tindak tegas. Berarti garda terdepan lah kalau untuk garda. Pasti. Ya, Novi pun rela pasang badan lantaran ia adalah ibu dari anak-anak yang ada di YRPK. Di luar itu, Novi pun juga menegaskan jika selama masa kepemimpinannya ia pun tidak pernah terlibat langsung dalam urusan keuangan yayasan karena hal itu menjadi tugas dan juga wewenang bendahara yayasan. Karena itulah, Novi pun berencana akan meminta audit dari pihak independen guna mengaudit dana yayasan di tahun 2024 dan juga program bantuan di NTT. Saya ibunya. Sampai akan ada laporan kan? Iya, karena gurunya kemarin sempat ada telepon dari kita, itu sempat ada pembahasan dari temannya tentang case ini. Ini kan namanya media cepat banget naiknya. Apalagi namanya secara gamblang itu disebut dengan case-nya apa. Saya aja tidak menyebutkan case-nya apa. Kok dia katanya ketua yayasan tapi tidak bisa melindungi anak yang dalam lindungan yayasan kami gitu loh. Itu aja sih kalau dari saya. Nah, satu poin lagi, mungkin saya selama 3 tahun menjabat sebagai ketua yayasan, saya nggak pernah ngurusin yang namanya keuangan karena ada namanya bendahara ya, ada bagian adminnya gitu. Saya lebih ke aksi aja sih, karena kan yang namanya ketua pasti melakukan sesuatu untuk orang lain yang membutuhkan gitu. Bukan ngurusin duit, ketua yayasan soalnya bukan tugasnya itu. Tapi ya nggak apa-apa, nanti biarkan pihak dari pembina terus wakil yang mengurus semuanya. Akan membenahi semua artinya. Kemarin sudah ada katanya, saya dengar. Saya sudah menerima laporannya sih. Tapi sudah clear semua. Sudah clear semua dengan yang info yang sudah ada meeting juga sama yayasan ya. Tapi itu audit nggak boleh, pengajuannya dari pihak misalnya saya nih, tolong dong pakai audit yang ini, itu nggak boleh. Itu harusnya pihak yang netral gitu. Kok bisa menentukan kita yang minta auditnya dari sini, itu nggak boleh sebenarnya. Ya tapi lihat nanti lah, kita bisa minta audit lagi kok. Pakai dana pribadi kita, nanti kita minta audit lagi mengenai dana NTT juga dan juga 2024. Dari komentar Denny Sumargo terkait memburuknya hubungan Novi dengan Gary. Lantas, seperti apa pula penjelasan Gary terkait dirinya yang dituding mengambil uang yayasan? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Tak ingin menjadi sasaran tembak Novi, Gary Julian akhirnya angkat suara terkait tudingan terhadap dirinya yang dituding mengambil uang yayasan seperti yang dilontarkan oleh Novi. Ya, melihat anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga yayasan, Gary pun menjelaskan jika setiap komunikasi terkait uang yayasan harus melalui bendahara dan juga sekretaris yayasan tanpa harus melibatkan pihak-pihak lain di luar 2 pengurus inti yayasan tersebut. Hal itu pula lah yang dilakukannya. Gary juga menyoroti adanya dugaan kekacauan di internal yayasan, termasuk soal surat kuasa yang menurutnya adalah tidak sah dan dugaan pengambil alihan kepemimpinan yayasan. Terkait pihak-pihak di luar badan pengurus, khususnya di luar bendahara, itu tidak saya berikan informasinya memang, karena memang sesuai ADART, ketika ketua yayasan berhubungan dengan keuangan, dia akan berkoordinasi dengan bendahara. Ketika ketua yayasan berhubungan dengan administrasi yayasan, dia akan berhubungan dengan sekretaris. Sudah berjalan, dan memang
sampai saat ini laporan keuangan dari bendahara itu belum diberikan. Jadi kita sudah bekerja menggunakan mutasi rekening yayasan yang ada. Surat kuasa dari yayasan yang tidak ada ketua yayasannya. Jadi maksudnya apa? Gitu kan? Ini bisa diduga seolah-olah beliau-beliau yang mau mengkudeta saya kan seperti itu. Dan itu tidak absah. Di dalam ADART yayasan, selama ketua yayasan masih sehat, tidak berhalangan tetap, tidak gila, tidak sakit keras, tidak dipenjara, belum meninggal dunia, itu tidak bisa diintervensi seperti itu bahkan oleh seluruh pengurus. Karena kalau mereka baca ADART dan kebetulan ADART masih menggunakan periode sebelumnya, gitu, masih ADART yang dibuat oleh ketua sebelumnya, itu nggak bisa seperti itu. Dan ketua itu memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah dan pelaksanaan kegiatan yayasan gitu. Makanya saya selalu bilang kalau memang mau cawe-cawe masuk lagi jadi ketua yayasan, bukan pecah kongsi. Memang itu demikian dinamika organisasi aja. Itu semuanya sudah tahu gitu, nggak ada yang ditutup-tutupin, dan itu keperluannya untuk apa juga udah tahu gitu. Makanya kenapa sekarang jadi begini kita nggak tahu. Gary Julian menjelaskan, jika uang 100 juta yang ditarik dari rekening yayasan digunakan untuk membayar audit akuntan publik yang merupakan syarat dari Kementerian Sosial. Ia pun menegaskan bahwa uang tersebut berasal dari CSR Denny Sumargo dan masuk ke rekening yayasan, bukan ke rekening pribadinya. Gary juga menyatakan kesiapannya jika pihak Novi ingin melaporkannya ke polisi, dan ia pun akan tetap menjalankan tugasnya sebagai ketua yayasan. Lantas apa kata Gary soal ancaman Novi yang akan meminta audit keuangan yayasan serta tuduhan terlibat dalam pemisahan anak asuh? Bukan. Justru rekening yayasan itu setelah ditarik 1,3 itu dia sisanya kan ada sendiri ya di situ ya, hanya sekitar sekian juta gitu kan. Dan uang yang masuk 100 juta itu murni dari uang CSR-nya Bank Densu. Sekarang ini kita sedang mengaudit. Kenapa kita dijegal-jegal? Kita ini mau melakukan hal yang baik. Jadi saya juga diingatkan kepada organ yayasan, kita ini mau melakukan hal yang betul, hal yang formil, hal yang memang sudah sesuai sesungguhnya. Ini justru yang mau saya lakukan audit tahunan, laporannya untuk mereka-mereka juga. Gitu. Iya, betul gitu. Dalam mutasi rekening yayasan boleh dicek saya menerima gaji atau tidak. Karena sampai saat ini tidak ada. Gitu. Justru bahkan banyak badan pengurus yang menerima gaji dari yayasan, dan itu menyimpangi aturan undang-undang yayasan. Silakan aja. Kalau mereka mau jalur hukum silakan aja, kita adu data, adu klarifikasi, nggak apa-apa. Saya yang pasti akan tetap menjalankan hak saya sebagai ketua sampai memang yang ditugaskan selesai. Gitu. Nggak ada dari mana kan gitu. Kalau memang dia yang menyebutkan seperti itu, harusnya dia menyertakan bukti. Yang pertama itu. Yang kedua, hati-hati. Anak itu sedang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum sesuai undang-undang tidak boleh dipublikasi di media. Teman-teman bisa cek sendiri anak itu ada tidak di media, kan itu? Ada? Nggak ada? Ya sudah, kalau memang nggak ada bagus. Enggak, saya nggak membuka data apa-apa, itu media kan, media punya kebebasan pers. Saya hanya menjawab apa yang ditanya oleh beliau. Yang pihak sayembara di Polres. Nggak ada sayembara itu dari beliau sendiri saat orang tuanya menghilang. Dari RT? Iya. Berarti bukan dari Mas sendiri? Bukan. Saya kepentingan apa untuk itu? Iya. Nggak ada. Dan itu makanya saya bilang hati-hati dalam membuat klarifikasi, saya hanya menjawab. Dia sendiri yang memunculkan isu itu ke publik, silakan sekarang ya jawab sendiri isunya di publik. Menepikan penjelasan Gary terkait dirinya yang dituding mengambil uang yayasan. Lalu, seperti apa pula respon Farah Tabas terkait Novi dan Gary yang kini saling serang? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Aksi
Tudingan Novi dan Gary yang kini justru terlibat saling serang ternyata sudah sampai di telinga kubu Agus Salim. Dalam hal ini, Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus. Dan sudah bisa diduga, Farhad pun sangat gembira dengan perseteruan Novi dan Gary yang selama ini memang menjadi batu sandungan sekaligus seteru berat kubunya untuk mendapatkan kembali uang donasi Agus yang sudah dialihkan ke NTT. Farhad pun menilai perseteruan Novi dan Gary secara tidak langsung juga membongkar adanya permainan di balik layar serta skandal keuangan, skandal cinta, dan juga aib-aib pihak yayasan. Dalam hal ini, Novi dan Gary. Alih-alih mencampuri perseteruan Novi dan Gary, Farhad dan timnya justru akan terus fokus memperjuangkan hak Agus Salim. Utamanya terkait dana donasinya yang kini sudah dialihkan kepada korban bencana di NTT. Berhasilkah Farhad Abbas dan timnya? Saya sangat senang kalau ketua-ketua yayasan saling bongkar-bongkaran. Jadi mereka nggak bongkar-bongkar lagi aibnya Agus. Karena Agus tuh aibnya udah nggak ada, aibnya Agus tuh dibuat-buat sama mereka, ya, dibuat-buat. Jadi dia lupa kebaikan Agus sama mereka. Ini semua mereka itu nggak ada yang terkenal kalau nggak gara-gara Agus. Iya, termasuk Farhad Abbas juga terkenal gara-gara Agus. Elki juga terkenal gara-gara Agus. Semua terkenal gara-gara Agus. Kalau nggak ada Agus, kita semua butiran debu. Nah, mulailah kelihatan bagaimana skandal keuangan, skandal cinta, skandal. Ya mungkin aib-aib lainnya kan akan terbuka karena sendiri. Karena dia awalnya membongkar aib orang. Iya, betul. Ya kan kata Allah kan gitu. Kalau kita bongkar aib orang, ya siap-siap aib orang itu yang suka membongkar aib orang akan terbongkar juga. Kami jadi kalau mereka saling serang, kami lagi fokus ke kasus-kasus perdata maupun kasus pidana untuk merebut kembali uang Agus. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.